Oke. Oke, oke Mama Mendet, kita akan dengerin Dokter Stella menjelaskan sedikit waktu dan tempat. Saya Mm-mm. Kita mau bahas apa nih yang pertama? ini nih kita mau bahasnya buat bayi ibu-ibu yang bayinya baru lahir. Nah, biasanya Mm-mm. baru lahir yang jadi masalah adalah ASINya sedikit, harus kayak gimana? Mm-mm. Mengingat sekarang lagi kondisinya seperti ini kan, ibu-ibu juga nggak bisa datang ke rumah sakit buat konsultasi. Nah, ini udah Mm-mm. yang kayak desperate gitu, dok, apakah gimana ya kita pakai sufor aja atau gimana gitu, tapi sementara hati tidak rela gitu buat pakai sufor, masih pengen Mm-mm. nah harus gimana nih dok kira-kira buat yang baru lahir atau belum belum ditambah depresinya itu, aduh gimana ya ini dengan kondisi kayak gini, anak saya belum vaksin, belum kontrol ke dokter. Nah jadi kelihatannya banyak faktor yang bikin ibunya juga jadi apa ya, asinya jadi seret atau apa. Nah mungkin dokter bisa bisa bantu dulu kasih tips atau harus gimana sih awal-awal buat ibu yang baru lahiran banget nih gitu. Mm-mm. Oke, yang pertama harus diingat itu bahwa produksi ASI itu kuncinya adalah supply demand. Jadi kalau kita pengen produksi ASINya banyak, mau nggak mau yang harus diperhatikan adalah demand-nya. Demand itu adalah permintaan. Permintaan ini dari hisapan bayi, seringnya menyusu, seringnya kita memompa ASI, dan nggak kalah penting juga diperhatikan efektivitasnya. Kadang-kadang ada ibu yang merasa ini udah seharian kok nyusu, bayi itu udah seharian nempel di payudara, kenapa kok produksi ASI nggak banyak aja? Ternyata bayinya itu saat di payudara dia banyaknya tidur, mengempeng, tidak menghisap dengan baik. Nah, inilah yang sangat penting sekali diperhatikan oleh ibu. Jadi kalau bayi menyusu harus dilihat gak hanya nempel tapi harus memang menghisap dengan aktif. Kemudian hal penting berikutnya adalah kerja produksi ASI itu bergantung pada mekanisme uh, seperti kunci dan anak kunci antara hormon prolaktin dengan reseptornya yang ada di payudara. Nah, kadang-kadang pertanyaannya, udah semua saya makan, daun katuk udah sepanci, semua suplemen udah gitu, tapi kok nggak banyak aja sih asinya. Nah, harus diingat bahwa semua suplemen ini kerjanya menaikkan prolaktin, hormonnya. Tapi kalau di payudara sendiri tidak ada lubang kuncinya untuk menerima prolaktin, produksi ASI nggak akan meningkat. Lubang kunci ini kita sebutnya reseptor. Dia itu lubang-lubang kunci di mana kalau reseptor nempel baru produksi ASI akan jalan. Nah, reseptor ini sangat bergantung pada stimulasi di 2 minggu pertama setelah melahirkan. Jadi memang itu adalah yang disebutnya periode emas, saat-saat terpenting itu di 2 minggu pertama. Jadi ibu harus perhatikan bahwa begitu lahir, selama sampai 2 minggu berikutnya itu diperbanyak rangsangannya ke payudara, hisapan bayi, jangan banyak mengempeng, bayi jangan banyak tiduran di payudara, dibantu juga memerah ASI, boleh pakai tangan, boleh pakai pompa, pokoknya si payudara itu sering terstimulasi, sering terkosongkan. Jadi nanti reseptornya akan banyak, maka saat si ibu itu menggunakan suplemen atau bahkan tanpa suplemen pun secara alami produksi ASINya bagus. Gitu. Kadang-kadang ini yang suka kelewat gitu oleh ibu-ibu. Oke, nah dok, ini kan tadi dibilangnya 2 minggu pertama. Kalau misalnya nih 2 minggunya Mm-mm, sudah terlewat karena satu dan lain hal, ada mm-mm, nggak sih cara lain apa meningkatkan produksi ASI? Ada beberapa juga yang masuk DM bilang mungkin karena masih baru dan nggak ada yang bantu, belum tahu nih ini tuh pelekatannya bener apa salah, nggak tahu gitu. Apakah itu mm-mm. juga mempengaruhi jadi anaknya nggak bisa menyusu dengan benar atau gimana gitu? Iya, betul banget. Jadi memang si ibu itu dia harus memantau kondisi bayinya, dan kalau memang ya udahlah ternyata udah kelewat kan waktu, nggak bisa diputar mundur juga, ya ibu usahakan mengejar gitu. Jadi berarti sekarang selain menyusu langsung, melihat hisapan bayi yang efektif, dan juga ibu memberikan rangsangan tambahan berupa memompa ASI. Biasanya sih kalau untuk naikin produksi ASI ada beberapa teknik, ada power pumping. Saya rasa ibu-ibu juga di media sosial udah banyak sekali teknik yang bisa dilakukan. Intinya sama, itu semua kita mengejar agar jumlah reseptornya di payudara untuk prolaktin ini meningkat. Jadi dikala ada tambahan hormon prolaktin itu akan respon dari tubuh ibunya, produksi ASINya naik. Nah, tadi saya ada baca nih gimana cara bedakan ngempeng sama menghisap efektif. Kalau ngempeng itu biasanya iramanya cepat, jadi mulut bayi nempel,
Lalu ke kita nggak kerasa terlalu narik, ringan aja, cik, 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 gitu. Mulutnya iramanya, gerakannya cepat. Tapi kalau dia menghisap efektif, itu hisapannya akan lama. Nelan dulu, nelan dulu. Sama lah kayak kita minum, kalau kita cuman itu nggak akan ketelan dalam jumlah banyak. Tapi kalau kita nah itu berarti benar dia lagi minum. Jadi sama, bayi juga begitu. Kalau kita lihat, oh ini udah sekian menit dia mulai ngempeng, kita stimulasi lagi, kita toel-toel lagi, atau payudara kita peras. Pokoknya kita rangsang lagi supaya dia menghisap lagi dengan efektif. Oke. Nah, itu untuk yang baru lahir nih. Terus udah gitu ada pertanyaan nih, Dok. Kalau sehubungan dengan ASI, misalnya produksi ASINya kurang, bayinya masih kuning gitu. Nah, itu ada juga yang sebetulnya ASINya udah banyak tapi bayinya masih kuning. Nah, sebetulnya si bayi kuning ini normalnya berlangsung berapa lama sih, Dok? Gitu. Oke, tentang bayi kuning itu ada 2 hal yang harus Ibu tahu. Kuningnya itu normal, artinya memang dia kuningnya alami saja, atau kuning karena kurang minum, yaitu kita sebutnya breastfeeding jaundice. Jadi kalau bayi kurang minum, otomatis zat kuning di dalam tubuhnya nggak bisa keluar, karena itu kan dibuangnya lewat pupnya dan lewat pipisnya. Jadi kalau dia kurang minum, pasti kuningnya ini akan menumpuk. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua itu karena memang zat tertentu di dalam ASI ibunya yang menghambat pengeluaran zat kuning. Kita tahu dari mana? Dari berat badannya. Jadi kita lihat kalau bayi kuning, berat badannya juga nggak naik dengan baik, berarti itu kurang minum. Berarti solusinya bayi harus lebih banyak minum. Kita kasih ASI lebih banyak supaya kuningnya cepat turun. Yang kedua, kalau karena zat tertentu di dalam ASI, biasanya kita lihat bayinya gendut, berat badannya naik bagus, tapi dia kuning gitu. Nah, berarti ini karena ada zat tertentu di dalam ASI ibunya. Itu biasanya ASINya kita stop dulu sekitar 2 hari, habis itu jalan lagi seperti biasa. Tapi kalau udah lebih dari sebulan, beberapa minggu masih kuning juga, ini kita harus konsultasi ke dokter spesialis anak, karena banyak juga penyakit-penyakit lain yang memang disertai gejalanya kuning. Jadi nanti harus dicek, disingkirkan penyebab lain. Oke, kalau kayak gitu. Tadi untuk yang bertanya tentang kuning sudah terjawab ya. Nah, terus ada juga misalnya gini, Dok, untuk bayi yang baru lahir nih, dia hanya mau minum dari satu payudara aja. Atau ada juga yang anaknya justru menolak kalau minum dari payudara ibunya langsung. Entah katanya terlalu banyak keluarnya, terlalu sedikit. Nah, yang kayak gitu itu gimana ya, Dok, caranya? Nah, memang kalau misalnya preferensi bayi, ini kadang tidak selalu bisa kita modifikasi. Artinya kadang-kadang bentuk puting, terlalu besar, puting, rata, aliran ASI terlalu deras, itu sifatnya bawaan anatomis dari payudara ibunya. Kita kadang-kadang nggak selalu bisa modifikasi. Artinya kalau aliran deras nggak selalu kita bisa ubah menjadi lambat. Puting besar udah jelas nggak bisa kita perkecil juga gitu. Jadi kita sesuaikan aja. Yang penting rangsangannya jangan berhenti. Jadi kalau dia hanya mau di satu payudara, ya mau nggak mau yang sebelahnya kita pompa, kita perah, kita keluarkan supaya produksinya terus berjalan. Dan itu bisa diberikan kepada bayi seperti itu. Jadi memang kita sesuaikan sih dengan bayinya. Tapi yang penting tadi tetap diperah. Oke. Nah, kalau misalnya si payudara yang tidak dihisap itu, anggaplah misalnya diperah, Dok, tapi hasilnya sedikit. Diperah ya kalau kayak gitu? Iya, tetap aja kita perah. Justru jangan berhenti supaya dia semakin terpacu. Memang gimana juga namanya hisapan bayi itu yang paling optimal untuk merangsang produksi bayi ASI. Jadi biasanya payudara yang nggak dihisap oleh bayi itu produksinya lebih rendah. Nah, tapi itu kita bisa rangsang dengan memompa atau memerah ASI. Kita sebut optimal itu memerah ASI kalau sehari minimal 8 kali. Ada kadang-kadang ibu-ibu, saya tuh udah merah ASI, tapi kok ASINya nggak naik aja. Ternyata setelah ditanya lebih lanjut, hanya sekali atau 2 kali memerah ASINya, itu pasti hari demi hari akan makin turun, karena tidak cukup rangsangannya. Disebut rangsangannya cukup untuk menaikkan hormon ASI, itu kalau di minimal memompanya sehari 8 kali, atau berarti 3 jam sekali. Minimal, karena itu menyesuaikan dengan bayi. Bayi kita pun menyusu biasanya 2-3 jam sekali kan gitu. Jadi kita sesuaikan dari situ. Ya. Oke, baik, minimal 8 jam. Nah, terus nah untuk masalah yang ibu baru nih, Dok, biasanya juga karena baru-baru menyusui si payudaranya tuh sering putingnya lecet dan berdarah. Nah, itu sebetulnya hanya pas dipompa atau pas diminumin ke si bayinya,
si ASINya itu ada darahnya, itu nggak apa-apa atau harus dibuang? Kalau dalam jumlah sedikit sih masih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita lihat lagi bahwa di mana-mana namanya luka itu nggak bisa kita biarkan. Luka kalau terus-menerus kita biarkan, ya pertama dari ibu akan rasanya nyeri. Kedua, itu adalah pintu masuk buat kuman. Jadi nanti ibunya akan mudah terkena mastitis, infeksi, demam, meriang, sampai bernanah atau ada abses di dalam. Jadi kalau ada puting lecet, memang sebaiknya segera dicari nih penyebabnya apa. Paling seringnya sih posisi dan pelekatan menyusuinya yang nggak pas gitu. Jadi kalau ada kayak gitu ya tentu kita harus segera perbaiki nih, mulutnya mangap lebar, payudara masuk ke dalam. Jadi bayi tidak mencapit hanya di ujung payudara aja. Lukanya kalau masih ringan bisa kita oles dengan ASI saja, kita kipas-kipas sampai kering baru tutup braknya, atau dengan pelembab puting. Sudah banyak sekarang pelembab puting, pilih aja yang aman untuk termakan bayi. Tapi kalau udah seminggu, 2 minggu nggak sembuh-sembuh atau lukanya makin meluas, makin lebar retakannya, itu memang harus dikonsultasikan karena kemungkinan sudah ada infeksi bakteri. Kalau ada infeksi, lukanya tidak akan bisa menutup dan juga bisa malah merambat ke dalam seperti itu. Nah, sehubungan dengan luka di puting kan ada beberapa biasanya bayi yang ngisapnya nggak benar itu karena punya tongkai. Nah, itu ada juga yang kata tongkainya udah di insisi, tapi bayinya nyusunya masih belum benar atau produksi ASINya masih sedikit. Nah, sedangkan untuk tongkai sendiri sementara sedang seperti ini kan mungkin tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit untuk tindakan insisi. Ini apa sih yang bisa dilakukan, Dok, sementara ini gitu sampai kira-kira bayi bisa dibawa untuk diperiksa ke konselor laktasi? Yang pertama sih kalau pada tangkai itu ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Kalau yang ibu bisa pantau di rumah, pas bayi biasanya ini kita selalu cek di bayi yang keluhannya puting lecet atau berat badan gak naik bagus. Jadi kita akan lihat hisapan bayi, ibu bisa cek di rumah dengan cara cuci tangan dulu sampai bersih, kukunya harus pendek, lalu kita kasih telunjuk kita untuk dihisap oleh bayi. Nah, saat bayi menghisap telunjuk kita tarik bibir bawah bayi sedikit. Kita lihat apakah dia masih nempel nih jarinya, lidahnya kelihatan muncul melilit jari dengan kuat atau copot. Kalau begitu dibuka sedikit dagunya copot, dibuka sedikit copot, itu kemungkinan besar memang tangkai. Atau saat dibuka dagu yang kita lihat menjulur bukan lidah tapi gusi yang nahan. Nah, ini juga sama itu tanda gampangnya lah buat kita cek ini ada kemungkinan tangkai atau enggak. Memang sekarang dengan kondisi saat ini sih untuk tindakan insisi agak sulit karena itu kan bisa dilakukannya ke dokter gigi mulut atau dokter gigi anak atau bedah mulut, dan itu sepertinya situasi sekarang agak susah. Jadi kalau memang dirasa ini ada tangkai, solusinya ibu harus cari posisi yang pas. Biasanya sih pakai posisi football yang bayinya ke arah belakang, itu bisa lebih optimal pada kondisi bayi tangkai. Jadi nanti boleh di browsing ya posisi football seperti apa. Ibu coba pakai posisi football untuk menyusu, dan tetap harus dibantu ASI perah karena biasanya pada tangkai ini bayi hisapannya tidak terlalu kuat dan juga cepat capek, dia belum kenyang, udah ketiduran, udah nggak mau ngenyot lagi karena memang lebih melelahkan buat dia. Jadi selain menyusu langsung ya solusinya ibu tandemkan juga dengan pemberian ASI perah. Oke. Ya. Nah, beralih ke ASI perah nih. Kebetulan kita ngomongin ASI perah, Dok. Sebetulnya gimana mengingat kondisinya lagi seperti ini kan ada beberapa ibu juga yang mungkin tidak bisa stay di rumah, jadi tetap beraktivitas sehingga resiko untuk terpapar virus itu lebih besar. Nah, gimana caranya supaya ibu itu bisa memerah ASI dengan tetap steril? Apakah ada tipsnya nggak, Dok? Harus kayak gimana supaya ASI yang diminumkan ke si bayi itu tetap steril sekalipun misalnya ibunya tidak bisa stay at home gitu. Untuk memerah ASI ya tentu saja kita harus cari ruangannya yang tertutup dan bersih. Kemudian ibu juga harus memastikan sterilitas dari semua wadah untuk ASI dan juga alat-alat pompa. Jadi wajib disterilkan setiap hari. Ibu bawa dengan wadah yang tertutup, jadi nggak boleh dibiarkan terbuka si barang-barang yang nantinya berkontak dengan ASI perah, di cooler bag atau bahkan di box tertutup supaya aman, kemudian selalu dalam kondisi dingin. Nah, sebenarnya kalau ibu sudah mempraktekkan hal-hal tersebut, sudah cuci tangan dengan baik sebelum memerah ASI, itu ASINya
biasanya tidak akan terkontaminasi sih. Kalau ibu lagi dalam kondisi tidak terlalu fit, sambil memerah ASI ada baiknya juga pakai masker supaya udara nafas kita atau droplet kita nggak ada yang mengkontaminasi juga. Dan dipastikan tetap jaga jarak dari lingkungan, jadi jangan memerah ASI di tempat yang ramai. Nggak mungkin juga Nah, ya. nah kalau untuk memerah ASI sendiri biasanya ada waktunya nggak sih dok? Berapa lama harus merah ASI? Karena kan mungkin produksi orang beda-beda juga kan gitu. Nah, atau apakah itu durasinya sama dengan menyusui langsung, optimalnya berapa lama, atau bisa dibilang tidak ada waktu yang optimal gitu, tergantung aja kira-kira sampai sekosongnya payudaranya atau gimana gitu. Nah, betul. Tadi jawaban yang terakhir. Jadi, intinya sih sekosong mungkin. Tiap orang akan berbeda berapa lama sih payudara itu terkosongkan. Karena kapasitas payudara tiap ibu juga beda. Makanya saya selalu bilang, jangan banding-bandingkan hasil perah ibu sama orang lain. Yang kita lihat bayinya. Fokusnya ASI itu kan buat bayi. Jadi, yang penting bayinya berat badannya bagus, bayinya sehat. Itu goals-nya. Bukan berapa banyak ASI yang kita dapat. Kalau ASI yang kita dapat, ya usahakan sekosong mungkin. Jadi, teknik memerah ASInya mau pakai tangan, mau pakai pompa, tetap diupayakan seoptimal mungkin supaya kosong, sekosong mungkin. Nah, biasanya sih secara umum sekitar 20 sampai 30 menit gitu per payudara. Kalau pakai pompa yang corong 2 ya tentu bisa 20-30 menit itu udah beres dua-duanya payudaranya. Mungkin harus dicoba juga ya dok, yang paling enak, yang paling cocok untuk ibu itu pakainya di pompanya pakai pompa apa gitu ya? Ada pompa elektrik, atau apa gitu ya? Betul, makanya diusahakan sebelum cuti habis, itu ibu sudah berlatih, pokoknya udah di rumah nyusu udah lancar, bayi udah enak nih nyusu, udah nggak ada keluhan, langsung aja ibu memerah ASI, supaya terbiasa dan tahu kondisi payudaranya seperti apa yang paling nyaman sampai kosong saat memerah. Nah, ini kemarin ada yang tanya nih dok, misalnya ibunya sudah mulai mau bekerja, sudah mulai perah ASI dan udah ada nih hasilnya. Tapi si anak ini nggak mau minum ASI perah dengan botol, bukan dengan botol kan ya dok ya gitu. Cuman, nah anggaplah bayi ini nggak mau minum ASI perah. Nah itu harus gimana ya? Karena ibunya jadinya mulai panik juga mengingat anaknya maunya cuma direct breastfeeding nih ke mamanya gitu. Harus gitu. Nah itu yang terpenting sih adalah yang terpenting itu harus latihan dulu. Jadi memang nggak mungkin hari pertama ibu kerja, baru hari pertama itu juga bayi mengenal ASI perah. Itu nggak mungkin, pasti dia rewel, dia tidak terbiasa. Jadi diusahakan sih biasanya saya sarankan minimal 2 minggu sebelum ibu kembali bekerja, itu udah mulai latihan sehari sekali. Kita kasih pakai cangkir cup feeder ya. Kita biasakan supaya bayinya terbiasa. Yang ngasuhnya juga biasa. Kadang-kadang bayi sih sebenarnya dia oke aja, tapi yang ngasuh belum terbiasa nih dengan alat untuk memberikan ASI perahnya gitu. Jadi memang perlu latihan. Diusahakan 2 minggu sebelumnya udah mulai dilatih, dicoba metode apa yang paling nyaman buat bayi. Memang penggunaan DOT sangat tidak disarankan karena 80% akan menyebabkan bingung puting, dan itu banyak banget datang ke klinik. Saya udah mulai kerja 2 minggu yang lalu dan sekarang nggak mau nyusul lagi ke saya gitu. Nah itu kan sayang kalau sampai kejadian kayak gitu. Jadi diusahakan 2 minggu sebelum kembali bekerja. Nah itu udah mulai latihan bayinya. Kalau ada kesulitan kok nggak bisa-bisa ya, nah boleh tuh coba cari konselor laktasi supaya dilihat kendalanya di mana. Ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih dok? Coba kita lihat ya. Tadi yang putihnya berdarah itu nggak apa-apa ya, boleh kalau misalnya itu tetap harus ke dokter. Nah, untuk balik lagi nih dok, kalau untuk ini nih, ada yang nanya kalau misalnya lagi ngebagel katanya harus breast care, atau ada cara lain? Atau mungkin karena kondisinya sekarang seperti ini kan, ibu-ibu semestinya bisa berusaha untuk breast care sendiri. Nah, ini apa sih yang bisa dilakukan sendiri untuk meningkatkan produksi ASI atau mengurangi ngebagel gitu, disebutnya apa ya dok bahasa ininya? Sumbatan gitu ya, tersumbat ya. Nah, karena nah kalau tersumbat nggak bisa manggil tukang urut gitu. Iya benar. Memang kita sebaiknya batasi sih kunjungan orang ke rumah kita yang kita nggak kenal ya. Jadi memang kita usahakan diminimalkan. Nah ini kita bisa lakukan pertama, ibu memang harus memantau kondisi payudaranya. Jadi setiap habis mompa
tetap harus walaupun pakai alat pompa elektrik atau alat pompa, tetap ibu harus hands on meraba payudaranya. Ada nggak sih bagian yang lebih nggak normal, yang lebih ngebagel, yang lebih keras, yang tidak lunak? Nah itu kita supaya segera ketahuan kalau ada masalah. Karena kalau udah keburu lanjut ya, nantinya udah keburu infeksi atau tersumbatnya udah kencang banget, itu akan lebih susah. Jadi yang penting sih deteksi dini tadi. Nah, begitu ada kendala, kalau baru awal, ibu bisa lakukan kompres pakai air hangat atau botol hangat di atas lokasinya. Hangat ini fungsinya untuk melebarkan saluran-saluran ASI. Tapi pada kondisi sudah mulai ada demam ibunya, itu biasanya kita kombinasikan dengan kompres dingin. Kompres dinginnya boleh pakai air es, boleh juga pakai kol dingin, kol yang putih itu kita simpan di kulkas sampai dingin, lalu kita ambil selapis, diselipkan aja di dalam braknya. Itu berfungsi sebagai antiinflamasi dan juga untuk mendinginkan. Untuk udah Jadi yang kondisi pakai ibunya mulai betul ya dok ya. gimana? Kalau yang pakai kol itu ternyata betul ya. Saya pikir itu mitos Mm-mm. gitu. Benar, itu bisa membantu kok karena memang ada zat antiinflamasinya dan efek mendinginkannya itu. Oke. Jadi setelah kalau misalnya ibunya ada demam harus kompres dingin. Nah kalau misalnya ibunya nggak ada Mm-mm. demam baru awal aja bisa kompres hangat. Nah itu apakah harus Mm-mm. di kayak pijat gitu atau gimana dok? Ya, kita lakukan pemijatan ringan, tidak boleh ditekan terlalu keras karena takutnya malah menyebabkan luka di dalam saluran ASI-nya. Jadi kita pijat ringan aja, lalu setelah itu kita kombinasikan dengan langsung disusukan atau dipompa, seperti itu. Dan kalau ibunya ada demam atau rasa nggak nyaman, nyeri di payudara, ibu bisa mengkonsumsi untuk sementara obat-obat anti radang yang bisa dibeli bebas, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Itu aman untuk digunakan ibu menyusui. Parameter pentingnya adalah ibu harus memantau kapan si payudara itu mulai ada tanda-tanda infeksi. Kalau tanda infeksi itu kita bisa lihat kulitnya mulai warnanya memerah, kulitnya kalau tersentuh sakit banget, nah itu berarti sudah ada tanda-tanda infeksi. Memang kalau kondisi seperti itu, kemungkinan akan memerlukan pemberian antibiotik. Jadi kalau kayak gitu berarti mungkin harus sementara kalau memang tidak ada konselor laktasi bisa ke IGD nanti dibantu gitu ya dok ya oleh Ya, dokter. betul. Nah ini ada pertanyaan juga dok, anakku nyusunya rusuh, kadang dia nyusu kalau lapar banget gitu disodorin malah berontak katanya. Saking rusuhnya muntah. Nah ini juga ada beberapa juga yang masuk, jadi anaknya nyusu banyak, udah gitu nanti udah gumoh, tapi kadang masih pengen nyusu lagi. Nah itu gimana tuh dok? Nah, memang kalau misalnya gumoh itu sebenarnya sesuatu yang normal sih sampai bayi umur 3 bulanan, karena katup lambungnya belum kuat, dia memang biasanya akan mudah gumoh gitu. Jadi itu kalau selama bentuknya bukan muntah menyemprot dan tidak terlalu sering, hanya alir sedikit gitu, itu masih dalam batas normal. Yang kita bisa lakukan setelah bayi nyusu, setelah kita rasa kayaknya bayinya ini udah cukup kenyang deh sebenarnya. Kalau udah cukup kenyang, kita bisa tahu bayi itu kondisi tubuhnya rileks, ototnya nggak lagi kencang seperti ini, tapi dia berbaring dengan rileks, tangan-tangannya juga membuka gitu ya, terlihat rileks. Nah itu kita tinggikan dulu kepalanya, nggak harus ditaplokin ke bahu, tapi cukup digendong, pokoknya posisi kepala lebih tinggi. Itu kita tepuk-tepuk sebentar. Gitu. Sambil begini juga boleh, pokoknya kepalanya agak tinggi sedikit, kita tepuk-tepuk. Nah, nanti kalau misalnya dia sekitar 5-10 menit itu masih minta lagi, baru kita berikan. Seperti itu. Oke, jadi dikasih jeda 5-10 menit, kalau ternyata mereka dulu dikasih lagi gitu ya dok ya? Ya, betul. Ya. Oke, nah ini juga ada yang nanya, Cina saya sering gagal sendawain bayi, gimana tipsnya? Soalnya anaknya suka nggak betah dan mamahnya takut via reflux ya. Nah ini ya. Nah memang kalau sendawa itu nggak selalu sih sampai harus gitu ya, karena kadang-kadang kalau dia menyusunya bagus, tidak banyak udara yang masuk ke perutnya, ya dia nggak akan sampai berbunyi juga sih gitu. Jadi yang penting sih pokoknya 10 menitan aja diusahakan posisi tegak. Nah kalau misalnya khawatir takut gumohnya ketelan, setelah 10 menit kita mau baringkan bayi nih, jangan lupa tidurnya itu miring, kepalanya dia miring. Jadi supaya kalau ada muntahan atau ada gumoh itu keluar, bukan ketelan ke belakang gitu. Jadi posisi tidur bayinya miring, punggungnya kita ganjel aja pakai guling kecil atau perlak yang kita gulung. Seperti itu.
Ya, dok, boleh kasih info juga nggak kalau misalnya anaknya Hmm, gumohnya berlebihan atau sampai sebatas apa gumoh dianggap wajar dan dianggap tidak hmm, wajar? Nah, kalau misalnya setiap habis mimi gumoh masih nggak apa-apa, atau kalau misalnya udah muntah dan keluarnya lebih banyak itu sudah mulai tidak wajar. hmm. Nah, memang kita sebut wajar itu kalau misalnya dengan dia gumoh, dia masih bisa minum efektif. Artinya berat Mhm. badan dia tetap naik, masih ada yang keminum dengan baik gitu. Berat badannya tetap naik sesuai kurva yang seharusnya. Dan jumlah Mhm. muntahannya pun tidak terlalu banyak, tidak sampai setengah atau bahkan seluruh dari yang dia minum. Yang perlu kita Mhm. khawatirkan kalau semua yang dia minum keluar lagi, semua yang dia minum keluar lagi. Nah, itu perlu diperiksakan. Saya pernah dapat kasus seperti itu dan ternyata bayinya ada kendala di esofagusnya, di dalam kerongkongannya sehingga ASI tidak bisa masuk dengan baik. Nah, itu memang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pemantauannya sih di berat badannya aja dulu. Pokoknya kalau dia minum, masih ada gumosi dikit-dikit, tapi berat badan naik bagus, saya rasa sih masih nggak apa-apa. Ya, Bapak. Oke, dok. Nah, ini sekarang mungkin ini untuk yang lebih ringan-ringan aja deh. Ada mitos Mm-mm. katanya kalau makanan yang ibu makan itu mempengaruhi si ASI. Apakah ibu nggak boleh makan yang pedas? Katanya kalau makan yang asam Mm-mm. anaknya perut. Terus kalau ibunya mandi dan cuci baju, cuci piring pakai air dingin, anaknya jadi masuk angin. Nah, itu betul atau enggak Mm-mm. ya, dok ya? Itu kebanyakannya mitos sih dalam arti kalau yang kita makan itu kan nggak langsung masuk ke ASI, dia beredar dulu masuk ke pencernaan, masuk ke aliran darah, baru masuk ke ASI. Jadi sudah banyak pemrosesan lah, tidak langsung mentah-mentah kalau kita makan pedas ASI bakal langsung juga terasa pedas, nggak seperti itu. Walaupun zat-zatnya sih memang ada yang masuk. Kalau kita makan karbohidrat, ya karbohidratnya nyampe juga di ASI. Kita makan vitamin, masuk juga seperti itu. Jadi memang ada zat tertentu di dalam cabai itu yang namanya capsaicin, yaitu bisa juga sih masuk dalam jumlah kecil ke dalam ASI. Tapi biasanya sih tidak mempengaruhi apapun selama bayinya memang tidak terlalu sensitif terhadap capsaicin itu. Jadi dilihat aja kalau bayi masih oke sih sebenarnya nggak apa-apa. Kadang-kadang terlalu banyak larangan, ibu jadi bingung juga yang boleh apa gitu. Kayaknya semuanya nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa Iya. kok, asam, dingin, anget, itu panas, boleh semua ibu mau apa boleh. Yang terutama harus hati-hati itu adalah obat-obatan. Itu yang paling sering kadang-kadang menjadi keluhan obat flu. Kalau ibu flu langsung aja minum obat-obat flu. Nah, itu yang perlu diperhatikan obat tertentu yang ada kandungan pseudoephedrinnya dan memang rata-rata obat flu pasti ada pseudoephedrinnya karena dia kerjanya untuk menghilangkan hidung mampet. Nah, pseudoephedrin ini cepat banget menurunkan produksi ASI. Biasanya ibu minum obat flu 3 hari aja langsung asinya akan drastis turun 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 gitu. Jadi memang ya hati-hati dalam penggunaan obat. Hmm. Ya, sudah efedrin ya yang bisa menyebabkan si berkurang gitu ya, dok ya. Oke. Kayaknya itu aja. Coba saya lihat masih ada yang nanya-nanya lagi. Tadi bingung puting. Kalau yang, nah ini ada yang nanya, kalau misalnya anaknya bingung puting harus diapain dong katanya. Nah, bingung puting ini emang dilema banget ya dalam arti kadang kita tidak selalu bisa mengembalikan bayi nyusu langsung ke payudara. Makanya saya selalu tekankan lebih baik kita mencegah deh kalau bisa jangan sampai kejadian. Gitu. Kalau bayinya usia di bawah 1 bulan, biasanya hampir semua bisa kita kembalikan lagi ke payudara. Tentu caranya ya setiap jadwalnya bayi nyusu kita gendong bayinya kita dekatkan ke payudara. Kadang-kadang dia nggak mau nih meronta-ronta. Nah itu dot yang biasa digunakan masih boleh kita deketin nih di payudara untuk memancing. Atau kadang-kadang kita kasih 1-2 isepan, dia udah anteng cabut dotnya, kembalikan ke payudara. Terus seperti itu, ibunya nggak boleh ayo udahlah sekali gagal, lalu hari itu berhenti, nggak bisa. Harus tiap hari kembali dikenalkan bayi ke payudara. Tapi kadang-kadang kalau bayi udah besar, udah di atas 1 bulan, dia udah ngerti banget gitu. Ini, oh ini bukan nih, ini beda. Kadang-kadang dia memang sama sekali nggak mau. Jadi memang tetap akhirnya kita nggak bisa paksa karena bingung puting itu bukan salah bayi kok gitu kan. Yang awalnya kasih dot pun kita gitu. Jadi lebih baik memang kita yang mencegah jangan sampai kejadian. Kalau udah keburu kejadian ya tadi tips yang bisa dicobanya kita gunakan dotnya hanya untuk mancing aja, sesering mungkin tiap jadwal nyusu, baik kita coba tawarkan kembali ke payudara. Iya.
Oke. Nah, terus untuk nih supaya ASINya banyak, katanya minum air putih dan Mm-mm. sup, betul nggak dok? Jadi mungkin mirip-mirip dengan yang tadi, karena Mm-mm. biasanya mama-mama pengen supaya si produksi ASINya banyak gitu. Nah, tapi Mm-mm. ini sih dok yang harus diinin selain selain tadi kan, maksudnya selain kasihkan ke anaknya. Nah, apakah ada yang Mm-mm. lain gitu? Betul nggak dengan kita minum air putih lebih banyak itu ASINya akan lebih banyak, atau minum makanan yang sup ya berkuah berarti gitu. Apakah itu juga pengaruh atau enggak? Kalau untuk air itu memang nggak selalu berkorelasi. Dalam arti kalau kita minumnya sampai 5 liter atau 6 liter bukan berarti ASI akan mencapai jumlah itu juga sih. Gitu. Jadi tetap dalam jumlah wajar aja sekitar 2,5 liter per hari itu yang harus ibu konsumsi. Karena kalau kurang juga dari 2 liter ya otomatis ibu dalam kondisi dehidrasi tidak bisa memproduksi ASI, nggak ada bahan bakunya gitu. Jadi memang harus cukup juga cairannya. Oke. Nah, dok, terakhir nih untuk menutup ada last word atau tips dari dokter untuk ibu-ibu yang saat ini baru baru lahiran atau ibu-ibu yang sedang dalam Mm-mm. bingung nih, down karena asinya belum banyak sementara anaknya Mm-mm. membutuhkan, harus gimana Mm-mm. ya dok? Yang pertama sih buat yang masih dalam kondisi hamil, menanti persalinan, tadi kunci pentingnya harus diingat banget, 2 minggu pertama itu periode penting. Jadi dari sekarang udah mulai harus baca-baca nih, gimana sih memposisikan bayi, kalau perlu belajar pakai boneka gitu ya, gimana sih cara gendongnya yang enak sampai bisa bayi itu nyaman posisinya. Belajar juga beberapa macam posisi nyusuin gitu, supaya begitu bayi lahir, langsung bisa latihan menyusui dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau ada kendala, entah bayi susah nyusu atau putingnya ternyata terlalu besar nih, nggak muat di mulut bayi, itu memompa ASI menjadi suatu kewajiban. Tadi minimal 8 kali sehari untuk bisa mempertahankan produksi ASI dengan baik. Itu yang dikejar di 2 minggu pertama. Buat yang udah kelewatan, aduh bayinya udah lebih nih dari 2 minggu, udah sebulan, sebulan setengah, dan sekarang masih berjuang untuk menaikkan produksi ASI, jangan menyerah. Ya intinya sih produksi ASI itu akan selalu berjalan selama kita tetap memberikan rangsangan berupa hisapan bayi. Jadi itunya aja yang dioptimalkan, hisapan bayinya atau tambahan memompa ASI supaya kembali aktif tuh reseptor-reseptor prolaktin dan juga hormon prolaktinnya. Itu mungkin. Oke, kalau kayak gitu. Nah, rencananya, Mom and Dad, minggu depan kemungkinan kita akan membuka klinik laktasi terbatas. Tapi nanti mungkin kita akan seleksi ya dok, ambil apa, kita akan Mm-mm. ambil yang urgent gitu, karena saat ini tidak memungkinkan untuk semua orang bisa datang ke rumah sakit, mengingat minggu depan juga kelihatannya bakalan ada PSBB ya gitu. Jadi Mm-mm. semoga kita bisa bisa melayani minggu depan ya dok ya. Nanti kita akan Ya, bikin mudah-mudahan. eh, kita akan bikin pengumuman untuk klinik laktasi. Kemungkinan minggu depan akan kita buka secara terbatas tapinya. Jadi untuk case-case yang memang perlu, untuk kalau misalnya yang udah 6 bulan ke atas kan bukannya bermaksud mengecilkan, tapi kan anaknya udah makan. Nah, jadi bukan bukan satu urgent gitu, tapi untuk yang bayi-bayi yang kecil kelihatan itu nanti akan bantu di minggu depan. Dokter Stella, terima Mm-mm. kasih buat sharingnya. Buat Mom and Dad yang mau lihat tips-tips yang lain dari Dokter Stella, bisa lihat di IG-nya Dokter Stella. Nanti saya akan tag juga supaya bisa dilihat di sana. Di sana banyak informasi tentang ASI juga ya dok ya. Jadi bisa sambil Iya. baca-baca gitu. Supaya Mm-mm. di masa yang sekarang juga kayaknya nggak boleh stres ya dok. Kalau makin stres makin nggak ada anak. Ini kelihatannya ya. Iya dong. Mm-mm. Harus happy ya. Happy, jangan terlalu dipikirin yang lain-lainnya. Yang penting fokus ke babynya aja. Oke. Mm-mm. Terima kasih dokter buat waktunya. Siapa tahu nanti minggu depan kita bisa bikin sesi IG live lagi tentang topik yang lain, mungkin buat anak-anaknya yang usianya sudah lebih besar. Oke. Sudah ya. Oh ya, besok kita akan ada topiknya besok hari Jumat. Besok hari Jumat topiknya adalah main di rumah yang edukatif bersama Dokter Rotman. Itu juga akan bikin kasih tahu tips-tips gimana caranya supaya kita bisa main sama anak-anak
senang-senang tapi edukasi buat tumbuh kembangnya juga ya. Sampai ketemu minggu depan. Besok.